Alas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sadatunal kurama wal izza, para alim, para ulama, para kiai, para sesepulan pinispo, segenap pengurus cabang Muhammadiyah Semboro, dan juga Dewan Takmir Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh jamaah yang hadirin dan hadirat ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah masih di bulan Syawal. Belum telat ya Pak? Nah, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita selama Ramadan kemarin. Kemudian Allah istiqomahkan kita dalam amal-amal ibadah di luar bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang senantiasa kembali menjadi fitrah, kembali menjadi orang yang diberikan petunjuk, wal faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu yang mampu menaklukkan hawa nafsunya dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang utama faizun adalah orang-orang alladzina yadkhulunal jannah, orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan termasuk ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga, tentunya kami selama berinteraksi sama panjenengan semua, ada khilaf perkataan, khilaf perbuatan ataupun guyon, sak piturute menawi wonten kesalahan, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Nggih Pak nggih. Fal yatahallalnaha, supaya kita saling menghalalkan. Jadi mudah-mudahan kita kembali lagi menjadi sifrun, 0-0. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di bab selanjutnya tentang keutamaan bagaimana timbangan kalimat la ilaha illallah dibandingkan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkatalah sang penulis rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan hadis dari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa, beliau menceritakan percakapan Nabi Musa. Qala Musa ya Rabbi, berkatalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarilah untukku sesuatu, azkurka, yang dimana aku menyebutkan kepadamu, menyebutkan engkau, wa ad'uka bihi, dan aku memohon doa dengan kalimat itu. Maka qala, berkatalah Allah dalam hal ini hadits qudsi, qul ya Musa la ilaha illallah, katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Kemudian qala, maka Musa berkata, kullu ibadika yaquluna hadza, apakah semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini? Qala ya Musa, maka Allah menjawab, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin. Wahai Musa, ketahuilah, lau anna samawat as-sab'a, andaikan sesungguhnya langit dengan 7 lapisannya,
wa amirohunna, dan apa yang mengitari di antaranya, ghairi selain aku, wal aradin, dan bumi-bumi sab'a yang lapis ke bawah ketujuh itu, fi kiffatin, dalam satu timbangan bejana, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan satunya lagi kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, malat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan tersebut lebih berat adalah condong kepada kalimat la ilaha illallah. Berarti ini kalimat yang paling abot. Makanya kalimat la ilaha illallah itu bandingannya lapis langit 7 dengan seluruh yang di dalamnya. Ya, jadi kalau lapis langit 7, kita ini di lapis yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama saja ada berapa Pak nih Pak? Galaksi itu Pak, miliaran galaksi. Kita di antara salah satu galaksi. Galaksi kita galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu miliaran bintang, bulan dan semuanya. Coba berapa miliar Pak? Sedangkan langit itu ada langit 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian ditembang lagi, tambah lagi, masih belum kuat itu. Tambah lagi sab'al aradin, 7 lapisan bumi. Lah bumi kita ini berlapis-lapis ke bawah. Makanya kalimat bumi itu terkadang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Makanya bumi itu adalah makhluk Allah, sama dengan langit. Maka perbandingannya ketika bumi itu disebutkan sebagai pembanding antara langit itu, maka ada sab'as samawat, sab'al aradin, 7 langit ke atas ya lapisannya, dan 7 bumi lapisan ke bawah. Itu dikumpulkan jadi satu dalam satu timbangan, fi kiffatin, dalam satu bejana timbangan. Sedangkan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan itu malat, maka condong, jumplang. Kenapa nih jumplang? 7 langit dan 7 bumi itu kalah berat dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini nggak boleh main-main Pak. Makanya kita ngomong, Mas sampai nanti ya jadi orang murtad gak apa-apa wis. Terus wis gak usah ngucap la ilallah. Terus gimana? Wis sampai yakin bahwa ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu mengatakan ada Tuhan selain Allah. Jangan diajak kemana? Moderasi beragama maksudnya. Maksudnya kemana itu larinya Pak? Larinya Pak, kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Ini kalimat la ilallah itu runtuh. Nah ketika runtuh itu lahabitu amaluhum, semua amalnya yang jenengan mulai angkat, mulai balik sampai sekarang, sampun sepuh niki, semua akan terhapus, mahdzuf. Menurut kata para ulama, semua akan terhapus. Kayak jenengan ngetik teng WA niku kuwatah, mantun niku napa? Hang. Semua chattingannya napa? Hilang. Loh, kok hilang kabeh? Kenapa hilang semua? Karena kita sudah keluar daripada kalimat la ilaha illallah. Sebaliknya Pak, ketika panjenengan yang sebelumnya belum Islam, ya kan, atau mungkin sempat murtad, wala'iyadzubillah misalkan, kemudian apa mendapatkan hidayah dari Allah, membaca kalimat ini, alias masuk Islam kembali, bersyahadat lagi dengan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Iku semua dosa panjenengan akan mahdzuf, dihapus semenjak jenengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka itu sempat ditanyakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sungguh masa lalu saya dulu seperti ini ya Rasulullah. Saya dulu pernah membunuh anak perempuan saya dulu pernah begini. Apa kata Rasulullah? Semua akan kembali diinstal ulang, kata Nabi, kembali fitri lagi seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka kata Nabi, orang yang terbaik di masa jahiliyah, dia akan terbaik di zaman Islam. Dan itu dibuktikan di zaman Rasulullah SAW. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka pentingnya kita memahami kalimat la ilaha la illallah. Maka dikatakan kullu ibadika yaquluna hadza, apakah semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini? Bagi orang yang beriman, kalimat la ilaha illallah itu akan mengucapkan itu Pak. Ini kalimat di mana kita menginginkan ketika kita nanti lahir diucapkan ini, kemudian ketika kita wafat juga diucapkan ini, ketika kita bangkit dari alam barzakh juga diucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini akan tanda keselamatan bagi kita semuanya yang memiliki kalimat la ilaha illallah.
Maka afdhalul dzikri fa'lam annahu, nah niku senes tak ormas niku hadis Kanjeng Nabi ya. Afdhalul dzikr, zikir sing paling afdol, sing paling utama ya apa Pak? Fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, diucapkan. Maka sering-sering ngapunten, di antara zikir-zikir yang lain yang paling harus sering kita baca niku kalimat niki, la ilaha illallah. Niku napa mawon Pak, mau berangkat kerja, mau apa istilahnya pas istirahat di tengah sawah, panjenengan lagi macul, capek baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita mentakwidkan, mengulang-ulang itu terus menerus, itu akan jadi kebiasaan. Refleks sekedik la ilaha illallah. Ada anak nakal, la ilaha illallah. Ono bojone ngamuk, la ilaha illallah. Itu Pak. Nah, ketika khawatirnya pas malaikat Israel turun nyabut jenengan, langsung refleks mengucapkan. Nah, cobalah refleksi jenengan meso-meso, naudzubillah min dzalik, meso-meso nih. Entah mesone napa umpami, mengucapkan nopo. Dan itu refleks juga. Makanya orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Mungkin sering saya kalau ucapkan teman jenengan, saya punya pengalaman secara pribadi Pak, mentalkin 13 orang yang pernah saya ceritakan dulu. Di antara 13 itu yang menurut saya, dalam pandangan mata saya, yang paling enak niku cuma tiang kali sing saged mengucapkan apa kalimat la ilaha. Ada yang lirih, yang satunya agak keras. Nah, kenapa kebiasaannya begitu? Loh niki bapaknya dulu Masya Allah Ustaz, niki sebelumnya mau berangkat ini mesti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menang-menang di kamar sakit dodone sesak la ilaha illallah. Ketika serangan jantungnya datang la ilaha illallah, dipegang-pegangin sampai dipijitin. Itu yang diucapkan. Sedangkan yang lain-lain wallahu a'lam, kita tetalkin la ilaha illallah, ada yang kayak sapi digorok, ngorok. Ada yang sampai mengucapkan ada kalimat apa? Maaf ini ngapunten, saya nggak akan menceritakan orangnya. Mengucapkan yaitu apa? Apa yang ada dalam pikirannya. Surat tanah endi, surat tanah endi loh, surat tanah. Yang diingat surat tanah. Berarti selama ini masih punya ada masalah dengan keluarganya karena ada masalah dengan surat-surat tanah. Loh, surat-surat kendaraan bermotor STNK, BPKB disebut BPKB ya. Karena ada dulu Pak, seorang tokoh nasional ketika ditalkin oleh Buya Hamka, itu dalam kisahnya, saya nggak sebutkan tokohnya, ini jadi pahlawan nasional. Karena dia memiliki senang dengan sosok namanya Gajah Mada. Gajah Mada itu digambarkan, siapa yang menggambarkan Gajah Mada itu fisiknya seperti itu? Ya ini orang digambarkan orangnya badannya gempal karena mirip dimiripkan dengan dirinya. Ketika ditalkin sama Buya Hamka, la ilaha illallah, apa katanya? Gajah Mada. La ilaha illallah, Gajah Mada. La ilaha illallah, Gajah Mada. Ini kisah yang diambil dari kiai saya yang di Al-Ikhlas, menceritakan, saya yakin beliau orang yang amanah, tidak mungkin berdusta. Kalimat itu diucapkan, menceritakan langsung kepada saya. Apa kalimatnya? La ilaha illallah, diucapkan Gajah Mada. Ping pinten Mbah? Ping 3 le. Diungkap. Akhirnya apa? Istighfarlah sang Buya Hamka ini mendoakan Allahumma gfir lahu, kemudian apa? Dibacakan zikir tertentu, kemudian apa? Meninggal dunia. Ini berat nih Pak. Maka jika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka akan selamat. Bapak Ibu yang kau hormati, di dalam riwayat Al-Imam Ahmad an Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan, bahwasanya Nuh, Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam, qala li ibnihi 'inda mautih, dia mengatakan kepada anaknya ketika mau wafat, amuruka bila ilaha illallah. Dia mengatakan, aku menyuruhmu mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Nuh, fa innas samawati sab'i wal aradini sab'i, sesungguhnya langit 7 dan bumi yang ke-7 lapis itu, law wudi'at fi kifatin, jika diletakkan dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan juga, rajihat bihinna la ilaha illallah, tentu yang paling rajih, yang paling kuat, yang paling hebat di antara 7 langit dan 7 bumi itu adalah kalimat la ilaha illallah.
Walau anna samawati sab'i wal aradina sab'a kunna halqatan mubhimatan, ya, qismatuhunna la ilaha illallah. Walaupun mereka disatukan dalam satu halqah yang terikat, tetap masih lebih berat daripada la ilaha illallah. Makanya ada cerita-cerita yang menarik Bapak Ibu sekalian, bagaimana tentang kalimat la ilaha illallah ini. Tentu kita teringat orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ketika beliau-beliau itu berjihad di jalan Allah. Ada seorang sahabat yang ketika perang terluka parah, kemudian ditalkin sama saudaranya yang masih hidup, kondisi sudah sekarat, dikatakan qul la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah, ada yang gampang, ada juga yang sulit mengucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan la gitu. Ini padahal sahabat Nabi. Kemudian ditanya, ada apa ini masalahnya, Pak? Ternyata salah satu ganjalannya adalah dia pernah berkata yang tidak baik alias melawan kepada orang tua. Nah ini ngapunten nih. Ini bicara tentang sinten? Birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua. Jadi ada yang mengatakan bahwa orang yang sulit mengucapkan la ilaha illallah itu di zaman sahabat dua orang. Salah satunya yang satu Alqamah. Alqamah ini masyhur ceritanya. Orang yang rajin ibadahnya Pak, kalau sholat soft paling pertama dan tidak akan pulang sebelum Rasulullah pulang. Ini Alqamah, ya, punya istri yang sangat dicintai dan juga punya seorang ibu, ya. Singkat cerita, walhasil ketika Alqamah kondisi sakit yang cukup parah, ditalkin sama sahabat Bilal bin Rabbah, ya Alqamah qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dia mengatakan ummi, ada mengatakan umma, ibu. Kaget ini Bilal. Loh, kok aneh? Padahal sahabat-sahabat ini tahu semua bahwa Alqamah itu adalah orang yang paling rajin ibadah, orang yang paling taat ikut kajian Rasulullah, tidak pernah absen. Sholatnya soft paling depan, pulang dari majelis yang paling terakhir. Tapi ketika di akhir kehidupannya sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Napa Pak? Ternyata maka sahabat mengatakan, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, wahai sahabat-sahabat kalian, datangilah di rumahnya ibunya Alqamah. Sampai di rumahnya ibu Alqamah, sungguh ajib, sungguh sangat membuat para sahabat itu terkejut. Apa katanya? Ibunya mengatakan, biarkan saja Alqamah seperti itu, karena dia telah menyakiti hatiku. Menyakiti hati seorang ibu. Ditanya, apa Bu kesalahannya? Ya, sahabat tidak mau, ibunya Alqamah tidak mau menjawab. Kemudian beliau mengatakan, ini kami kesini disuruh oleh Rasulullah SAW. Kalau ibu tidak mau menjawab kenapa sebabnya ibu tidak mau memaafkan Alqamah, kami diperintahkan Rasulullah untuk mencari kayu bakar, untuk membakar hidup-hidup Alqamah. Kemudian ibunya langsung terkejut. Dia mengatakan, apa katanya Pak? Loh, berarti yang nyuruh ini kan Rasulullah. Disuruh bakar anak saya? Iya. Apa kemudian Pak? Terbayang masa kecilnya Alqamah, ya, ketika masih kecil, ketika masih ditimang, ketika disuapin, ketika masih sakit, lucu-lucunya semua terbayang dalam benak ibunya itu. Singkat cerita, kemudian ibunya langsung izinkan aku mendatangi Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah, dia mengatakan, ishhad ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah, hari ini aku telah memaafkan Alqamah. Aku telah memaafkan Alqamah. Maka seketika Alqamah kemudian apa Pak? Meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Coba Pak, itu sahabat ahli ibadah, ya, enggak mungkin diragukan lagi kesolehannya. Sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena pernah menyakiti hati orang tua. Ini Alqamah. Ditanya sama Rasulullah, emang apa perbuatannya Alqamah? Alqamah pernah menyakiti saya 2 kali ya Rasulullah. Apa itu Bu? Maka ketika itu, maaf 3 kali. Suatu ketika Alqamah ini didatangi sama ibunya. Ketika sampai di rumahnya itu ada makanan. Nah, ada makanan itu makanan kesukaan istrinya. Dia baru dapatkan, sulit dicari di mana-mana. Dia mencari sampai tempat yang jauh. Ketika sampai di situ, dia mengatakan mau mengambil makan itu.
Dia mengatakan, ya Alqamah, itu makanan kok enak sekali, saya mau minta satu ya. Dia mengatakan, jangan Bu, itu makanan untuk istri saya. Nah ini biasanya suami-suami yang takut sama istrinya ini, mau diambil satu nggak boleh, ibunya sudah hampir mau dimakan Pak, ditaruh lagi. Ini ceritanya seperti itu. Yang kedua, kemudian ibunya pulang dengan hati yang ya menangis Pak, tapi dibiarkan, tidak diberikan. Yang kedua, ketika itu datanglah Alqamah ke rumah ibunya gantian. Kalau tadi ibunya datang ke rumah Alqamah, sekarang Alqamah datang ke rumah ibunya, membawakan hadiah 2 tas. Di dalam tas itu ada hadiah. Ketika hadiah itu dibuka, ibunya tuh langsung senang. Ini Bu, untuk ibu. Ada pakaian yang bagus. Kemudian langsung ibunya masuk kamar, dipakai pakaian itu. Setelah itu apa? Posisinya sambil tersenyum gembira mengatakan, ya Alqamah, sungguh indah pakaian ini nak, enak dipakai, halus kainnya. Kemudian Alqamah teringat, salah tas Pak. Loh, itu miliknya istri saya. Ibu mohon maaf, ibu copot lagi. Loh, kok dicopot lagi nak? Maaf Bu, yang itu punyanya istri saya, yang punya ibu yang ini. Dibuka yang warnanya biasa, yang tidak spesial. Ibunya pun sedih Pak. Nah ini yang kedua, itu yang diingat orang tua. Makanya jenengan lek nyukani apa-apa ojo dikekno bareng karo bojone Pak, wedine keliru. Nah jenengan keliru kok, oh iya lah, duh kayak nyonyaku ya. Nah akhirnya ibunya gelo nanti, no? sakit hati. Yang ketiga apa? Yang ketiga, datanglah seseorang, kondisi ibunya Alqamah sakit, mintakan kepada Alqamah uang untuk beli obat. Sampai ke situ utusannya di rumahnya Alqamah, dikatakan apa? Wahai utusan ibuku, kembalilah, sungguh aku hari ini nggak punya uang. Ini ada uang sedikit, tapi ini untuk istriku. Kenapa? Istriku mau belanja ini dan itu. Kalau ini aku berikan, maka istriku akan marah. Tapi ibumu lagi sakit wahai Alqamah. Dia mengatakan, sudahlah, pokoknya pulang, itu urusannya nanti akan aku datang, kalau punya uang aku akan datang sendiri ke sana. Disampaikanlah sama utusan tadi, saya katakan, wahai ibu, Alqamah nggak jadi ngasih uangnya karena apa? Ada kebutuhan untuk beli sesuatu istrinya. Ibunya yang sakit tambah nelongso. Kata Rasulullah, kata ibunya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itulah tadi 3 hal ya Rasulullah yang tidak akan saya maafkan, sehingga apa? Alqamah sampai kapanpun tidak akan pernah saya maafkan. Makanya ngapunten Bapak Ibu, panjenengan lek nggak ada putra, kula boten ngajari jangan mudah-mudah ngucap bastu. Apa bastu Pak? Melaknat. Niki bahaya niki saestu. Wong kalimat la ilaha illallah itu kalimat paling mudah diucapkan orang yang orang-orang yang saleh, bisa terhambat karena kedurhakaan kita kepada orang tua. Sakit hati jenengan sampai napa malah sampai ngucap bapaknya apalagi ibunya, wis gak kira nemu seneng kowe le. Nauzubillah min dzalik. Gak kira nemu seneng sampai dunia akhirat kamu nduk. Naudzubillah min dzalik. Ada orang tua yang seperti itu, ada Pak. Ngapunten. Kalau mboten ngajari, tapi niku terjadi di lingkungan kita. Mudah kita melaknat anak kita, kita pada hakikatnya kita itu meludah untuk diri kita sendiri. Maka jangan sampai nanti anak kita melihat napa seneng jenengan punya anak cucunya sok sengsara Pak. Tidak mungkin orang tua itu bahagia. Ada ketika ibunya stroke, ini di tetangga saya tuh, sampai beliau meninggal. Apa dikatakan sama ibunya? Anaknya mengatakan, wes tak tinggal, sampai tak tinggal mari ini nang Kalimantan. Padahal ibunya kondisinya apa? Stroke. Ini anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, ibunya sampun sepuh. Kemudian dilirih-lirih itu bapak saya mendengar sambil duduk di pinggirnya. Neng dindio katanya, kemanapun sampean awakmu melaku, awakmu apa golek rezeki, neng dindio awakmu merantau, ora kira nemu seneng. La ilaha illallah. 1 bulan ba'da syahrin setelah itu tuwufiyat, beliau meninggal dunia. Apa terjadi Pak? Sekarang dua-duanya sudah meninggal, anaknya sudah, mantu sama anaknya sudah meninggal semua. Tidak pernah menemukan keberkahan dalam hidupnya. Sulit dan terjerat namanya hutang sepanjang hidup. Kita bantu tetangga-tetangga ini mengumpulkan dana, jenengan nggak ada utang pinten teng bang cuil nih, bang tetel nih. 750 Mas Amri. Waktu saya masih di Bali, ya iki kula sukane 1000. Pun sampean sing sisane damel napa? Usaha. Apa terjadi Pak? Tetap habis
malah nambah lagi, habis pinjem lagi, terus begitu. Sampai meninggal Pak, rumah tidak bisa didandani, pakaiannya sudah seperti itu semua, sampai meninggal dunia. Bahkan ketika meninggal dunia itu ditalkin sama kita, sulitnya Masya Allah. Kemudian saya wudhu, saya minta kepada anak-anak, tolong ibunya dimaafkan, doakan ibunya. Jenengan yang bacakan Yasin, ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Iqra'u Yasin ala mautakum, baca Yasin sama anak-anak. Siapa? Saya nangis-nangis di luar dulu, saya nangis-nangis, saya bilang gitu. Yang nangis-nangis di pinggir dulu. Sekarang anaknya masuk di sekelilingnya nih, doakan, bacakan Yasin. Kemudian saya talkin pelan-pelan, la ilaha illallah. Tak melat-melat mawon. Kalau sukain apa namanya? Sendok. Kalau sukain air karena kondisi dehidrasi, kita masukkan setetes dua tetes. La ilaha illallah, melat-melat lagi. Alhamdulillah, yang ketiga dia berusaha agak gerak-gerak, tapi dari sisi gerakan tuh betul-betul pengen mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu meninggal jam setengah 12 malam. Ini terjadi Pak. Sulit ya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika jenengan ada minta maaf, yang pertama itu kalau orang tua kita masih ada Pak, jenengan pulang itu orang tuanya dulu. Selama ini kan kita sama Pak, aku paling sering tukaran karo bojoku. Nah, kadang-kadang ibu-ibu juga gitu, kalau minta maaf sama suaminya pas malam hari raya Pak ya, besok paginya setelah sholat id coba Pak, ibu-ibunya nangis geruh-geruh, nangis, cium tangan sampai bolak-balik. Pak, sepurone aku ya Pak. Ya tak sepurone, nangis Pak. Seneng nggak apa-apa. Tapi seharusnya Pak kita itu tidak salaman dulu, ini sunnahnya begitu. Kalau ada orang tua, ya orang tua dulu. Kita datangi dulu, nanti Dek, engko lek wis mari mbek ibuke, mbek bapake baru sampean mbek aku. Saya biasakan gitu. Kita datangi orang tua kita. Kita mohon maaf, kita cium, minta doa, didoakan. Kita doakan beliau dan doa, kita minta doa dari beliau. Pak, tolong dungokno nggih. Saya jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Saya tidak minta saya jadi begini begitu, selamat dunia sampai akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Baru kita cium tangannya, Masya Allah. Baru bapak kita begitu. Kemudian baru istri kita Pak. Nah ini istri kita nih, ngapunten, biasanya bapak-bapak dulu yang minta maaf atau ibunya dulu? Nah kok abot nih ngomongnya Pak? Bapaknya dulu apa ibunya dulu? Hah? Ibunya. Yakin Pak? Ibu-ibunya mau minta maaf duluan? Alhamdulillah. Memang begitu, ibu-ibu itu harus minta maaf duluan. Katakan ibu, aku akeh salah Pak, aku sering ngamuk ya. Isu-isu Pak, nangis-nangis. Engkau sore ngamuk mana Pak? Padahal pagi-pagi sudah minta maaf, sore ini ngereok man. Kenapa? Ya itulah fitrah daripada wanita. Ya wong lanang wis kudu apa Pak? Kalimatnya di Al-Qur'an, anta'fu wal yasfahu. Ya kan? Berikanlah maaf dan berlapang dada. Wong lanang itu wal yasfah. Sofaha itu artinya yang apa namanya? Lapang dada, jembar dadane, jembar pangapuran. Ini wong lanang. Makanya wong lanang itu disabar-sabari wis sabar mawon. Kenapa? Memang laki-laki itu harus senantiasa sabar. Maka ibu-ibu harus senantiasa jadi orang perempuan yang disebut kata orang Jawa Pak. Sering saya sampaikan nih, sumur Sinobo. Semer Pak, sumur Sinobo Pak. Sumur yang berada di tengah-tengah gurun pasir. Yang diambil airnya untuk diteguk airnya supaya menghilangkan rasa dahaga, rasa haus. Artinya ibu itu jadi rujukan, tempat bertanya anak-anaknya, tempat berkeluh kesah suaminya. Suami ada masalah, saya menghibur sinten? Ibunya. Sumur Sinobo. Dan sumur Sinobo ini harus jernih. Supaya jernih sering ditimbung. Timbulnya dengan apa? Diambil airnya atau dia mengambil air dengan cara apa? Banyak mencari ilmu, ikut majelis-majelis taklim, ikut majelis-majelis zikir, ikut apa segala macam kajian-kajian supaya apa? Sumurnya tuh jernih. Nah, ojo jangan seperti sumur Gemuling. Napa sumur Gemuling niku? Sogol mana? Sumur Gemuling yang Watulon niku nggih. Niki nggih ambulu sabrang ya. Sumur Gemuling ku sumur sing gelimpang.
Napa glimpang, Pak? Airnya tumpah. Napa maksudnya? Perempuan jangan jadi sumur gemuling. Artinya apa? Sumure niku airnya tumpah. Nah, maksudnya apa? Oversharing. Gampang sambat. Didik-didik pasang status. Kira-kira nampi wong lanang. Laki-laki yang penghuni surga itu adalah laki-laki yang loman kepada istri-istrinya. Lah, iku nyindir sapa? Bojone. Iku jenenge wong wedok overshare. Oh, iki tak bantu, Pak. Engko ibu-ibu gantian, Bu. Ngeten. Oversharing. Ono masalah mbek mertuane. Oh, pasang status. Mertua yang baik itu yang ngomong, bukan yang sekedar apa? Oh, ngomong. Wah, iya. Opo maksudnya nih? Punya masalah sama iparnya, masang status fotonya karo adik-adiknya karo mas-mase. Hanya mereka yang paling mengerti aku. Ya. Jan ibu-ibu kok ono masuk kayak Pak ya. Itu namanya perempuan over sharing. Niku jenenge sumur gemuling. Sumur sing glim. Ini masanya paham nggak bahasa Jawa ini? Mas Junedi. Kemudian laki-laki seperti apa, Pak? Laki-laki itu digambarkan kasyajarah, seperti pohon. Pohon itu yang akarnya tunjang menghujam ke bawah, yang kokoh. Pohonnya besar, kemudian daunnya rindang, buahnya manis. Itu laki-laki seperti itu. Ojo dadi wit sing napa, Pak? Sing akarnya serabut, disendeni miring, Pak. Yang laki-laki itu harus kokoh, ngene-ngene sambat. Ada seorang bapak-bapak yang sepuh, Pak, kata-kata hari ini, Pak, katanya. Kata-kata hari ini. Laki-laki sejati, laki-laki yang tugasnya hanya kerja sampai mati. Jadi pokoknya kerja terus sampai mati. Innalillahi. Artinya wong lanang tuh tersiksa aja nih, Pak. Makanya jenengan Ibu lek apa namanya? Ningali bapake ngadep ngetan kok nyeruput napa niki namanya? Wedang kopi sampai nah ngoten niku. Berarti masalah itu 1000 masalah di utak ya, Bu. Ojo disentak, Bu, ngasa enten. Kasihan bapaknya nanti. Napa? Ya, Pak ya. Kemarin ada kisah itu kan, ada laki-laki yang terjun dari jembatan, viral di Facebook nih, anak muda. Orang-orang melihat itu biasa aja, ini laki-laki parkirkan sepedanya di pinggir jembatan. Daerah mana itu? Saya lupa. Hah? Tangerang ya? Hah? Batu, Malang. Iya. Orang melihat dia seperti laki-laki itu pandangannya melihat pemandangan, padahal pandangannya kosong. Dia menyisakan satu pasang sandal, satu korek dan bungkus rokok yang sudah habis. Jadi selama berdiri tadi dia ngerokok, Pak, sampai habis. Kemudian apa? Disisakan sandalnya sepasang, sama koreknya, sama bungkus rokoknya. Orangnya kemana? Nyemplung ke jurang. Padahal waktu tadi pagi dilihatin banyak orang, dia kondisi lagi santai, seolah-olah dia lagi menikmati apa? Pemandangan. Itu, Pak, laki-laki itu nggak berkata-kata, tapi moro-moro nyemplung ngono. Aku dine jenengan menang-menang ya. Ndi Bapak, wong ngisor sumur gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, laki-laki itu disentak ya meneng, ya mari mangan baru lonteng duwe ibu meneng panggah mangan ya kan. Melas wong lanang ya. Saestu. Tapi moro-moro meneng apa? Naudzubillah moro-moro bunuh diri. Kasusnya laki-laki itu bunuh diri. Perempuan tidak ada kasus perempuan bunuh diri. Kenapa, Pak? Perempuan itu banyak akalnya. Tapi laki-laki itu kalau sudah mentok, Pak, ujungnya cuma satu, lek gak ngombe baygon, gantung diri, lek gak ngono nyemplung neng. Itu, Pak, terjadi. Dan ini kembali lagi masalah tentang masalah tadi apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maka kemudian kita mengatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah itu harus senantiasa dihujamkan. Makanya yang paling berat itu niki, Pak. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Ahqaf 13. Orang-orang yang istiqomah itu, orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah dengan Allah maksudnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha, konsekuensinya adalah dia ibadah, dia hidup semata-mata hanya untuk Allah. Istiqomah di situ. Maka disebutkan dalam kaidahnya para ulama, al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu luweh bagus, katakan afdol,
daripada 1000 karomah. Karomah niku napa, Pak? Keutamaan, kemuliaan. Bukan karomahku sing iso miber, sing iso boten. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan. Istiqomah. Maka kata Rasulullah gimana dalam hadis sahih? Ya, sebaik-baik amal, khairul amali adwamuha wa in qalla. Perbuatan amal yang terbaik itu adwam, sing paling kontinu, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Jenengan sholat duha 2 rakaat tapi tiap hari lebih baik daripada 8 atau 6 rakaat tapi sebulan. Nah, puasa Senin Kemis tok ya daripada puasa Daud tapi nunggu setahun. Setahun. Artinya apa? Posisi kita puasa itu, misalkan aku tak puasa Senin bulan ini tok, bulan benda, nah kayak gitu, Pak. Lebih baik. Sholat tahajud juga demikian, 2 rakaat tapi istiqomah setiap hari daripada 12 rakaat atau mungkin 11 rakaat tapi saulan sepisan, 3 wulan pisan atau setahun pisan. Ini lebih bagus. Maka sodako juga demikian. Sodako tuh lebih baik cuman 5.000 tapi bendino timbang 500.000 tapi nunggu 2 tahun. Nunggu apa, Pak? Idul Fitri atau Idul Adha ya. Korban tiap tahun. Ustadz, kalau nggak ada nih kepengen nanti korbannya ya patungan apa sapi ya, yang paling cilik mawon pun pinten, Pak? Yang paling kecil patungannya 1.750.000 ya, saya ikut yang itu. Tapi istiqomah tiap tahun itu aja, Pak. Lebih baik daripada melu sing 3.500.000 ya, Pak, tapi nunggu 5 tahun. Loh, gak anu, Pak, gak nyumbang lagi. Wes mben akon wis wingi wong semari ya. Lebih baik, Pak, kata Pak Aris, sudah bendino tiap tahun tapi 1.750.000. Ini saya doakan mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi. Nah, insya Allah lebih meriah lagi dan manfaatnya lebih dinikmati lebih luas lagi untuk masyarakat Semboro. Amin ya robbal. Ngapunten niki saya ceritakan, Pak, karena saya kemarin diajak ke sini sama Pak Haji, sinten namanya, Pak Haji Rudi dan sebagainya. Ini saya ceritakan bagaimana kekompakannya masyarakat Semboro di waktu Idul Kurban. Itu saya tunjukkan videonya nih, Masya Allah, senang semua. Bagi yang lain-lain di tempat lain di mana saya memberikan ceramah seperti ini, artinya, loh, sapi ini pinten, Pak Ustadz? Kalau tidak salah kok di Dodolo mesti ukurannya sapi ya. Sapirnya berapa? 20? Hah? 22 ekor, kambingnya 5. Kaget, Pak. Loh, bayangkan, Pak, itu cabang bisa 22 ekor dalam satu tempat loh. Yang lainnya paling 5 telus mentok. Alhamdulillah. Nah, ini bukan berarti banyak-banyak kan, boten. Yang penting apakah kompak. Artinya kalau kita kompak, solid, apapun itu bisa kita lakukan. Saya kalau ningali video ibu-ibu niki bagian sing nyacap ya, Mbak, sing nimbang sendiri, kompak nih. Dalam 1 hari, kurang dari 1 hari selesai. Itu kalau di tempat lain 22 ekor, Pak, bisa sampai hari tasyrik ini. Lo kok guyu sampai paling 4-5 ekor, sampun, Pak, besok lagi, pasti gitu. Kenapa? Tenaganya sudah. Loh, saya kapan hari ngisi ngapunten di Lumajang, niku cuma 4 ekor, kambingnya 18. Itu hampir maghrib gak selesai, Pak. Piye ki, Pak? Ayo wes aku ngene. Dimarekno, mari alhamdulillah. Jam 5 tepat lebih 10 menit. Yo, tapi yang bagian ngantar-ngantar kita atur, ayo langsung dikirimkan. Keburu niki apa? Karena nyembelihnya pagi. Keburu apa? Nah, baunya nggak bagus. Alhamdulillah. Ngeten, Pak. Ini tujuannya supaya nanti kita seperti itu, kompak. Masyarakat banyak yang ikut andil, tertib, ngikuti aturan komando daripada panitianya. Insya Allah semuanya akan baik. Dan itu, maka apanya? Kalbunyanul marsus. Muslim itu kalau sudah kompak seperti bangunan yang tersusun kokoh, tidak bisa ditembus, nggak bisa dicerai beraikan. Itu orang Muslim. Pasukannya Islam dulu zamannya Khalid ibnul Walid tidak bisa ditembus oleh pasukannya Persia dan Romawi. Kenapa? Kompak. Nah, kita bangun dari situ. Contohnya apa? Dalam hal sholat. Kenapa sholat itu harus rapat kakinya? Kompak nih. Bukan cuma kakinya, hatinya nggak harus kompak. Orang nutolatule, orang duwe penyakit hati. Nah, ini penting. Sholat tapi ngelirik koncone ini apa? Ustadz, saya nanya, tangannya teman saudara saya kok begini-begini, Pak Ustadz. Iki sholat malah apa namanya? Ngurusi tangane tonggone. Lah ini naudzubillah min dzalik. Ini jangan sampai diulang lagi. Nah, ini kekompakan seperti ini mudah-mudahan senantiasa
akan lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah permulaan awal kita kajian di bulan Syawal, di akhir Syawal ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkorban tahun ini, Pak. Bukan hanya korban perasaan ya, tapi korban kambing atau sapi. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah kita sholatnya kapan? Sholat idnya sudah. Nanti setelah itu wanhar, kita berkorban. Maka berkorban itu, Ustaz kalau nggak mampu nabung. Makanya kemarin ada yang nabung, Ustaz, beli kambing. Kapan hari itu? Sebelum Syawal, kambing itu murah sekali. Ramadan itu saya dapat beli 2 ekor, Pak, 900.000, 2 ekor. Ya Ustaz, dia ikan ayahnya kita sembelih kapan hari untuk akikahan? 2 ekor 900.000, Pak. Makanya kalau sekarang nggak bisa kurban ke temen-temen ya, Pak. Ya, tapi nggak tahu sekarang harganya naik apa enggak, saya kurang tahu. Ya, biasanya kalau sekarang, Pak Ustadz harganya berapa? Yang ini kecil aja Ustadz 1.700.000 ya. Nah ini mudah-mudahan kita masih bisa berkorban. Kalaupun bisa patungan, misalnya kita patungan. Kalau kita beli HP yang harga 3 juta, 2 juta kita mampu, harusnya kita mampu beli 1 ekor kambing. Kalau di sini diarahkan ke sapi, ya mudah-mudahan kita sama-sama patungan apa? Sapi. Kita mengajak panjenengan, mudah-mudahan tahun ini lebih banyak, lebih meriah, kemudian lebih luas manfaatnya untuk masyarakat sekitar wilayah Semboro. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.